Pak Ustaz, para penyihir berubah beriman kepada Allah. Akhirnya dihapuskan semua dosa mereka terdahulu. Bagaimana dengan para korban penyihir tersebut? Orang-orang yang sudah mereka zalimi. Bukankah seorang tidak masuk surga sebelum kezaliman antara Bani Adam terselesaikan, Pak Ustaz? Benar. Itu hukum asal. Jika kita menzalimi seorang, maka dia akan menuntut pada hari kiamat. Kecuali rahmat Allah yang mengampuni hamba tersebut. Makanya, Ibnu Qayyim waktu membahas seorang membunuh orang lain, maka dia melakukan dosa bertumpuk-tumpuk. Pertama, ya, ada berkutat pada dia 3 hak. Pertama, dia melanggar hak Allah. Allah melarang membunuh hambanya dan dia telah melanggar hak Allah, ini dosa besar. Yang kedua, dia telah melanggar hak keluarga dari mayat ini. Ini adalah saudara mereka, kenapa dia bunuh? Yang ketiga, dia telah melanggar hak sang mayat tersebut yang dia bunuh. Baik, azan dulu. Jadi kalau seorang membunuh orang lain, maka terkumpul kepadanya 3 hak yang dia langgar, hak Allah, hak keluarganya, dan hak mayat itu sendiri. Jika dia beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka hak Allah, Allah gugurkan. Dia sudah bertobat kepada Allah, dan Allah asalnya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian kalau ternyata dia minta maaf kepada keluarganya, atau dia bayar dia yang membuat keluarganya ridha, ini boleh, keluarganya maafkan, maka hak mereka telah mereka gugurkan. Tinggal 1 hak yang dia tidak tahu hakikatnya. Bagaimana dengan mayat ini? Dia tidak tahu mayat ini akan maafkan dia atau tidak. Kalau dia mau tahu, dia hidupkan lagi, dia tanya, kau maafkan saya atau tidak? Ini tidak mungkin. Maka tinggal 1 hak yang harus dia tunaikan di hari kiamat kelak. Dan pada asalnya orang terbunuh dia akan menuntut ya hal tersebut ya, hak dia. Makanya yang pertama kali disidang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hari kiamat fid dima, tentang masalah darah. Orang yang terbunuh akan memegang tangan orang pembunuhnya, dia datang kepada Allah mengatakan, "Ya Rabbi hadza qad qatalani." Ya Allah, ini telah bunuh saya waktu di dunia. Tetapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dalil-dalil menunjukkan bahwasanya kalau seorang bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuni. Meskipun orang tersebut tidak memaafkan, tapi Allah akan mengampuni. Dan banyak dalil-dalilnya, seperti kisah pembunuh 100 nyawa yang kemudian dimasukkan ke dalam apa? Surga, karena dia bertobat dengan tobat sungguhnya, sehingga Allah menggugurkan hak orang yang terbunuh. Allah ganti dengan yang lainnya. Di antaranya kata Nabi SAW, "Dhahikallah min rajulaini yaqtulu ma ahaduhuma yaqtulu ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhulul jannah." Kata Nabi SAW, Allah tertawa melihat 2 orang yang satu membunuh yang lainnya, tiba-tiba keduanya ketemu di surga ya. Jadi si A dan si B. Si A maju masuk dalam medan jihad. Si B kafir, si A muslim. Tahu-tahu si B bunuh si A. Berarti si A mati apa? Syahid. Yang B kafir. Tahu-tahu B masuk Islam. Si A tidak tahu, dia sudah mati di luar. Tahu-tahu ketemu di surga. Loh, kok bisa masuk surga? Ceritanya bagaimana? Kok yang bunuh saya? Saya yang mati syahid, kok juga masuk surga? Gimana ceritanya? Oh, kok enggak ceritanya? Dulu saya bertobat. Saya hijrah ya. Jadi bisa jadi penyihir tersebut mungkin telah mendolimi banyak orang, tapi Allah ampuni karena taubat mereka yang luar biasa. Oleh karena taubat bertingkat-tingkat. Tidak semua orang hijrahnya sama. Tidak semua orang taubatnya apa? Sama. Lihat kisah seorang wanita yang berzina, kemudian dia bertobat kepada Allah, minta ditegakkan hukum had, kemudian dia dirajam sampai meninggal dunia. Kata Nabi SAW, "Laqad tabat taubatan law wuzi'at ala sab'ina min ahli Madinah la wasi'atu mau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita ini telah bertobat dengan taubat yang agung. Kalau dibagi untuk 70 orang bertobat, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti taubat itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana hijrah juga bertingkat-tingkat. Ada orang hijrah-hijrahan, ada hijrah betulan, ada ikut-ikutan ya. Ada hijrah kanan kiri, tergantung.